Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau kita ngaji bareng-bareng tafsir surat Yasin yang dikarang oleh Syekh Hamamizada. Beberapa menit saja, tidak lama-lama, tapi semoga bisa istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Di kitab ini Syekh Hamamizada mengawali dengan di kitab kuning ini, di paling atas menuliskan wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihi. Wa anzalna lan wis nurunaken sapa ingsun Allah ilaika marang sira adzikra marang sira Muhammad adzikra ya Al-Qur'an. Adzikra itu pengingat yang bisa mengingatkan. Artinya adzikra seringkali dimaknai oleh ahli-ahli tafsir dengan Al-Qur'an itu sendiri. Untuk apa? Litubayyina lin-nasi, untuk menjelaskan kepada manusia manuzzila ilaihim, apa yang telah diturunkan kepada para manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Yasin, dalam beberapa tafsir Yasin atau huruf muqatta'ah, huruf-huruf kayak seperti alif lam mim toha kaf ha ya ain shad dan lain sebagainya, itu sering dimaknai dengan dalam hampir semua tafsir Al-Qur'an itu dimaknai dengan Allahu a'lamu bimuradi. Hanya Allah lah yang tahu maknanya, maksud dari potongan-potongan huruf ini. Itu selalu begitu, karena memang secara harfiah hampir semua ulama tafsir, ya, para mufassir itu menyatakan lebih aman begitu, karena seringkali memaknai huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf potongan-potongan huruf ini seringkali hanya dimaknai ya sekedar memberikan makna. Tapi yang lebih aman itu memang Allahu a'lamu bimuradi. Hanya Allah lah yang tahu, lebih tahu tentang makna dari potongan ayat ini. Makanya Yasin itu seringkali begitu. Tapi nanti akan kita terangkan dalam kitab Hamamizada. Wal Qur'anul Hakim, demi Al-Qur'an Al-Hakimi kang bisa menjadi hakim. Al-Hakim, innaka laminal mursalin, innaka sak temene sira Muhammad iku laminal mursalin, yakti pancen bener setengah saking dari wong-wong sing diutus. Artinya wong-wong, orang-orang rasul, satu dari salah satu beberapa rasul yang telah diutus Allah. Hadihi utawi iki surat iku as-surah, iku surat Makkiyah yang diturunkan di Mekah. Di surat ini, surat Yasin ini termasuk salah satu surat yang diturunkan di Mekah. Karena ada beberapa bagian di tafsir yang lain, ada beberapa bagian menyatakan bahwa ada yang diturunkan di Madinah. Tapi secara keseluruhan mayoritas ayat-ayat dalam surat Yasin ini semuanya diturunkan di Mekah. Wasababun nuzuliha, sedangkan sebab-sebab diturunkannya surat Yasin ini, innal kuffar, sesungguhnya para masyarakat kafir Quraisy ketika itu di Mekah, qalu, mereka selalu mengejek. Qalu itu di sini dimaknai dengan mengejek. Qalu inna Muhammadan laisa binabiyyin. Wong-wong kafir Mekah itu selalu berkata, mengejek, sesungguhnya Muhammad itu
tidaklah seorang nabi, wala mursalin, dan juga tidak seorang rasul. Bal huwa, tapi siapa sih Muhammad itu? Muhammad huwa yatimu Abi Thalib. Muhammad itu hanya seorang anak yatim dari Abi Thalib. Yang Abi Thalib sendiri itu adalah pamannya. Wa ma dhahaba ilal maktab. Kenapa harus dikatakan nabi, disebut nabi, kata orang-orang kafir mengajak Rasulullah. Wa ma dhahaba, dia sendiri tidak pernah ilal maktabi, ke perpustakaan untuk baca apalah, tidak pernah. Wa ma ta'allamal ilma, dan juga Muhammad ini tidak pernah belajar tentang ilmu. Terus kenapa minal muallimi, dari guru-guru yang termasyhur di sana? Fa kaifa yasiru nabiyya. Nah, ini ejekannya orang-orang kafir Quraisy kata itu. Nah, terus bagaimana mungkin Muhammad yang tidak pernah belajar, tak pernah ngaji, gak tahu nang perpustakaan, kok moro-moro arepe diarani dadi nabi ku piye? Ceritane piye? Fakana mongko ono sapa al kufar, para kafir Quraisy itu musirruna, kuwabe itu masih bersikukuh fi ingkarihim, di dalam keingkaran mereka. Jadi karena argumentasinya ini secara logika memang kalau dilihat logika umum, mungkin apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy ini yang menyatakan bahwa bagaimana mungkin seseorang yatim piatu, anak kecil seperti Muhammad ini tidak pernah ke perpustakaan, baca buku, tidak pernah belajar, terus kemudian dikatakan sebagai nabi. Mana mungkin? Gak mungkin lah, kata orang-orang kafir Quraisy. Nah, mereka ini bersikukuh dengan keingkaran ini. Maka kemudian faraddallahu ta'ala qaulal kuffar. Maka kemudian Allah menolak keingkaran, ejekan orang kafir ini dengan apa? Wa anzala hadhihi surah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala, Gusti Allah menurunkan surat Yasin ini. Wasahida, maka kemudian Gusti Allah itu bersaksi bidzatihil jalil, dengan zatnya sendiri, ya. Jadi ini dalam surat Yasin ini Gusti Allah, ya, ini surat Yasin ini sekaligus mempersaksikan Gusti Allah bersaksi atas dirinya sendiri, atas zatnya sendiri, menolak apa yang dikatakan oleh para kafir Quraisy. Wa syahida bidzatihil jalil ala risalatihi, atas apa? Gusti Allah bersaksi dengan zatnya sendiri, dengan apa? Yaitu menyaksikan, bersaksi atas kenabian dan risalah, kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Faqala, maka kemudian Gusti Allah ini berfirman, dawuh sapa Gusti Allah, ya Muhammad, wahai Muhammad, in angkarul kuffar, jikalau kemudian angkaro, mengingkari sapa al kuffar, orang-orang kafir, risalataka, atas risalahmu, atas apa yang engkau bawa, ya, risalah yang aku berikan padamu untuk kamu sampaikan pada umatmu, kemudian mereka mengingkarinya, fala takti, maka jangan susah. Bidzalika, dengan keadaannya seperti itu, mereka memang ya selalu begitu. Kanjeng Nabi dalam beberapa kesempatan memang selalu dikatakan begitu, karena memang Kanjeng Nabi faktanya memang tidak pernah berguru gitu, secara kasat mata. Jadi, orang kan melihat secara kasat mata. Kalau kasat mata Kanjeng Nabi memang tidak pernah berguru. Bagaimana mungkin kemudian ya memang logika awam orang-orang kafir Quraisy, ya kalau dilihat secara awam, ya memang ya bagaimana mungkin orang yang tidak pernah nabi, ya Muhammad, maka mereka terus ya menolak itu. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab keraguan, penolakan orang-orang kafir itu dengan bersaksi
atas dirinya sendiri dengan menurunkan surat Yasin ini. Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang bisa menjadi hakim, ya, mengatur semuanya. Innaka, sesungguhnya kamu Muhammad laminal mursalin, itu adalah salah satu dari para rasul. Jadi fala tatim bidzalika wahai Muhammad, janganlah kamu susah dengan apa yang telah dikatakan oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya saya Allah kata asyhadu innaka laminal mursalin, saya bersaksi atas diri saya sendiri, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau adalah salah satu dari para utusanku. Jadi ya karena yang mengutus, jadi ini sekaligus memberi secara hakikat Gusti Allah ini memberikan satu pandangan pandangan hakikat kepada Kanjeng Nabi, bahwa yang mengutus beliau adalah Allah. Maka jikalau kemudian ono wong sakarpe wong gak ngakui, wong kan gitu. Orang bisa saja wong yang ngutus itu Gusti Allah. Maka kemudian Allah bersaksi. Ini agar supaya hati Kanjeng Nabi ini menjadi tenang, ya. Kemudian Gusti Allah menyatakan sendiri. Padahal seandainya tanpa dikatakan itu no problem sebenarnya. Tapi Gusti Allah terus kemudian bersumpah atas dirinya sendiri. Innakal mursalin. Hei Muhammad, kamu jangan susah. Jadi sesungguhnya aku bersaksi, sesungguhnya kamu laminal mursalin. Falamma kanat hadis surah, maka kemudian atas yang demikian inilah hadis surah dalatun. Surat Yasin ini menunjukkan, ya, dalatun. Itu satu dalil, wasyahidatan, dalatan. Falamma kanat hadis surah dalatan wasyahadatan ala risalati. Maka ketika surat Yasin ini sebagai hal-hal yang sebagai dalil, ya, sebagai argumentasi yang betul, argumentasi yang sah, yang sahih, dan juga wasyahidatan, dan juga satu syahadat persaksian ala risalatihi, atas risalah kenabiannya Kanjeng Nabi. Fala jaroma annaha sorot, maka ketika kita menyatakan bahwa gitu, ini keterangan dari Syekh Hamamizada, ketika kita menyatakan bahwa surat Yasin ini adalah dalat itu argumentasi yang absah, wasahadatan, dan juga persaksian ala risalati, atas risalah kenabian, maka tidak fala jaroma, maka tidak dapat dipungkiri annaha, sesungguhnya surat Yasin sorot, jadilah surat Yasin itu qalbal Qur'ani, menjadi qalbal Qur'an, menjadi salah satu hatinya Al-Qur'an. Jadi punjernya Al-Qur'an ini kemudian menjadi Yasin ini menjadi punya kolbun, hatinya. Jadi jeruane Quran itu ya surat Yasin ini. Kalau memang kita memaknai bahwa Yasin ini dengan persaksian Allah sendiri yang menyaksikan, bersaksi, ya, dengan argumentasi. Dan nanti akan di dalam ayat-ayat berikutnya akan disampaikan, dalam ayat berikut Gusti Allah memberikan argumentasi dalatun wasahadatan, dalatan wasahadatan. Jadi ini adalah argumentasi yang absah, sahadatan juga syahadah, persaksian dari Allah langsung. Maka kemudian Al-Qur'an ini, surat Yasin ini dikatakan sebagai qalbul Qur'an, hatinya Al-Qur'an. Jadi makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an itu masuk dalam surat Yasin ini. Kama qala alaihissalam, sehingga ada sebuah hadis Nabi pernah bersabda, inna likulli syai'in qalban, sesungguhnya segala sesuatu itu punya hati. Wa qalbul Qur'an, sedangkan hatinya Quran itu Yasin, adalah surat Yasin.
wa toha dan Yasin, wa man qara'aha, dan barang siapa yang membaca surat Yasin, kataballahu lahu qiraatal Qur'an, maka Allah akan mencatat seakan-akan orang itu membaca Al-Qur'an asyara marratin. Jadi saat baca surat Yasin sekali itu ditulis Allah seakan-akan pahalanya sama dengan membaca Al-Qur'an 10 kali. Jadi itu salah satu faedah Al-Qur'an. Tapi jangan kemudian ya aku tak mau Yasin naik, gak usah ngatam Al-Qur'an. Bukan begitu. Maksudnya jadi membaca surat Yasin sekali itu sama dengan bukan terus bukan sama dengan. Ya kalau mau dikatakan lebih afdol mana ya, lebih afdol membaca khatam Al-Qur'an. Tapi seandainya karena ada beberapa hal kemudian kita membaca surat Yasin saja, maka oleh Allah itu ditulis kataballahu lahu qiraatal Qur'an asyra marrat. Maka seakan-akan dia satu kali baca Yasin itu seakan-akan pahalanya disamakan dengan 10 kali membaca Al-Qur'an. Wa kama qala alaihi salam, ada juga hadis dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qara'a surata Yasin. Sesungguhnya Allah membaca surat Yasin wa Toha, dan surat Toha qabla ayyakhluqas samawati, sebelum Allah menciptakan as-samawat, langit wal ardo dan bumi, bi alfai amin, dengan 2000 tahun. Jadi hadis kanjeng Nabi ini menyebutkan sebelum menciptakan langit dan bumi itu Allah membaca surat Yasin dan Toha ya selama 2000 tahun. Ya, 2000 tahun. Falamma sami'atil malaika, maka ketika malaikat tahu loh kok Allah membaca surat Yasin dan Toha itu ya. Qalu, maka malaikat ini berkata, tuba li ummati Muhammad, sungguh beruntunglah umat Nabi Muhammad, nuzila alaihim hatani as-suratani, di mana mereka telah diturunkan dengan 2 surat ini, yaitu surat Yasin dan Toha. Wa tuba limay yuhammila, dan juga sangat beruntung bagi umat Nabi Muhammad ini diturunkan 2 surat ini, sangat beruntung. Apalagi orang yang yuhammila, hafal dengan surat Yasin dan Toha. Watuba li alsinatin, dan juga sangatlah beruntung bagi lesan-lesan tatakallama biha, yang selalu membaca surat Yasin dan Toha. Maka kemudian ada yang menyatakan nanti akan kita kupas, tapi saya ingin menjelaskan bahwa surat Yasin dan surat Toha ini, surat Yasin ini ada yang menyatakan Yasin ini ya ayuhan nas gitu ya. Ya itu ya, sinnya itu nas gitu ya. Ada yang menyatakan Yasin itu adalah mim ba'di ismi Muhammadin. Ismin Nabi. Jadi Yasin itu adalah salah satu dari nama-nama Nabi. Jadi Nabi itu punya nama banyak, tapi salah satunya adalah surat Yasin. Maka kemudian kalau kita mau lihat Yasin kok dikatakan nama Nabi, karena memang ini mukhotobnya innakal minal mursalin. Jadi dalam ayat berikutnya wal Qur'anil hakim innakal mursalin, ini innaka itu menunjuk pada kanjeng Nabi. Maka Yasin ini bisa dimaknai adalah wahai kanjeng Nabi atau Muhammad. Makanya kalau dalam sholat Badar itu kalau kita tahu sholatullah salamullah ala Yasin habibillah ala Toha rasulillah. Makanya ini hadis kanjeng Nabi ini ya kita mau itu terserah, tapi yang jelas dalam qasidah burda ya, atau solawat badar, sholatullah salamullah ala Yasin habibillah ala Toha rasulillah. Dari surat Yasin itu adalah salah satu nama kanjeng Nabi. Yasin alias
Kanjeng Nabi, yaitu Habibillah, yaitu kasihnya Allah, wa toha Rasulillah. Toha itu ya Kanjeng Nabi, Rasulillah yaitu utusan Allah. Saya kira itu, karena ini sudah maghrib. Insya Allah pada hari berikutnya akan kita sampaikan, akan kita teruskan kelanjutan tafsir surat Yasin ini yang dikarang oleh Hamamizada. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.